ada dua hal yang bisa kita lihat dalam persoalan komunikasi masalah COVID-19 ini. Yang pertama adalah miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat mengenai bagaimana pemerintah menangani COVID-19. Harold Laswell, seorang pakar komunikasi, mengatakan bahwa proses komunikasi itu terdiri dari who says what, in which channel, to whom, with what effect. Berbicara soal komunikasi politik, kita melihat perlu adanya manajemen komunikasi dan koordinasi antara pejabat pemerintah sehingga pesan atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat efektif dan transparan. Persoalan kedua adalah bahwa belum tentu komunikator politik tidak efektif ketika menyampaikan pesannya. Ada faktor-faktor lain seperti media massa dan media sosial yang ketika mereka menyiarkan atau memberitakan ulang berita bisa mengubah berita itu interpretasinya di dalam masyarakat. Media massa menurut teori agenda setting bisa mempunyai motivasi-motivasi tertentu dalam pemberitaan ulang. Media sosial juga bisa memperkeruh percakapan daring karena pengguna media sosial tidak tunduk pada aturan penyelenggaraan pemberitaan. Perlu kita ingat bahwa ini adalah kali pertama Indonesia dan mungkin banyak negara lain mengalami sebuah wabah yang dampaknya begitu masif. Ini menjelaskan mengapa pemerintah mengalami kesulitan karena belum mempunyai kebijakan atau prosedur dalam penanganan masalah-masalah seperti ini. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa memperkirakan efek dari komunikasi di dalam masyarakat. Hal ini bukan melulu kesalahan komunikasi pemerintah, tetapi ada juga faktor-faktor lain. Kita perlu jeli melihat sebab akibatnya dan tidak cenderung mengkambing hitamkan salah satu pihak saja. Malah menurut saya, kita perlu membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial menggunakan komunikasi yang baik. Sebagai contoh mungkin apa yang dilakukan oleh Najwa Shihab